meteorologi dan oceanografinya. Kami kan di Bus Hidrosal ini sangat erat bagaimana kita membuat data-data oceanografinya, bagaimana kelautannya, bagaimana arusnya, bagaimana pasang, mungkin juga kena ada jadi rocknya. Kemudian juga kita selalu memberikan data kepada BMKG karena BMKG minta ada validasi bagaimana sih suhu sekarang ini di atas laut, kemudian bagaimana sih anginnya, bagaimana kencangnya, atau akan bikin sebuah kerusakan itu yang di laut sangat berpengaruh terhadap ombaknya terutama. Sehingga kami di Bus Hidrosal ini juga belajar bagaimana oceanografi yang berkaitan dengan meteorologi. Nah, kaitan dengan badai Herman yang kenanya di Sunda, tentu ini dampaknya luar biasa. Pertama, memang betul tadi malam, dari sore sampai malam itu hujan lebat. Itu mungkin terjadi karena di situ ada pusaran angin yang luar biasa, dan pusaran angin itu akan merubah dari pola pergerakan awan. Pertama itu yang di atas. Nah, kalau awannya tebal dengan angin kencang maka cepat terjadi hujan. Kemudian di permukaan laut kita lihat Sunda itu di situ ada algi 1. Algi 1 artinya bahwa setiap kapal yang lewat Indonesia, khususnya lewat Selat Sunda, itu harus lewat algi itu sampai keluar Pasifik, ataupun yang dari Pasifik ke selatan mau ke Australia, mau ke Amerika bagian timur atau Madagaskar, bisa lewat Selat Sunda. Dan di situ juga ada penyeberangan. Nah, itu yang membuat penyeberangan dan algi itu diawasi secara ketat. Nah, pada saat ada badai seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kondisi pemandangannya atau bagaimana pandangan di anjungan di atas kapal itu sendiri. Itu yang harus diwaspadai. Itu yang pertama, secara visual. Kemudian tidak boleh juga mengabaikan peralatan-peralatan elektroniknya. Radar itu sangat penting karena radar-radar sekarang ini sangat bagus. Kalau misalnya ada cuaca yang ekstrim seperti itu, dia bisa hilangkan klasternya. Jadi dia bisa melihat secara jernih apa saja yang lewat di laut itu. Itu yang penting. Jadi harapan kita para pelaut-pelaut menggunakan peralatan itu sebaik mungkin. Kadang karena cuman sedikit saja Selat Sunda dilewati, cuma 1 jam, terus mengabaikan peralatan-peralatan itu. Kita harapkan karena musim pancaroba seperti sekarang ini, kadang dari selatan atau ada badai yang masih tersisa dari selatan, itu bisa memungkinkan sampai daratan kita. Itu yang dipentingkan dari peralatan-peralatan yang ada di anjungan kapal. Demikian juga yang di pantai, bisa terjadi rob tinggi. Nah, ini yang membuat yang biasanya tidak banjir atau yang sedang banjir malah bertambah tinggi airnya. Itu juga harus diwaspadai. Dan ini badai Herman termasuk badai yang besar karena jarang badai tropis sampai daratan di kita. Dan ini sampai Selat Sunda. Ini artinya bahwa badai ini datang cukup mengagetkan masyarakat karena tidak terbiasa ada badai di Indonesia. Hanya siklon saja, atau kalau orang bilang puting beliung karena sangat kecil, atau dibandingkan dengan siklon tropis itu memang, atau apalagi siklon sebenarnya itu sangat kecil.